Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sedikit saya ulangi bahwa di sepanjang bulan Oktober kita memiliki tema tentang keintiman. Bahwasanya keinginan Tuhan adalah agar setiap orang percaya itu hidup dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di bulan ini, artinya di minggu ini juga kita akan terus berbahas mengenai bagian-bagian penting daripada keintiman ini. Nah, di dalam keintiman ini juga kita akan memiliki hasil dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara, saudara boleh siapkan catatan Anda boleh siapkan gadget Anda, alat tulis Anda, itu lebih baik. Sehingga apa yang Anda terima di gereja, apa yang Anda terima di rumah Tuhan, itu Anda dapat review kembali. Itu Anda dapat ulang kembali di rumah Anda. Dan itu akan menjadi kekuatan buat Anda. Dikala Anda berhadapan dengan situasi di luar ekspektasi ataupun di luar dugaan-dugaan Anda. Judul hari ini adalah berbicara mengenai berbuah lebat. Kalau kita tanam pohon yang ada buahnya, tentunya kita pengen ada hasil. Dan hasilnya adalah buah. Lebih bagus lagi kalau buahnya lebat, buahnya banyak. Dan itu akan menyenangkan buat kita yang menanam pohon tersebut. Nah, kehendak Tuhan juga, kerinduan Tuhan juga adalah agar kita orang yang percaya pada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Dan tentunya bukan hanya buah, tetapi buahnya baik. Dan juga buahnya tidak 1-2, tetapi buahnya lebat. Yohanes 15 pada ayat yang kelima dikatakan dengan jelas, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini ucapan Yesus. Yesus adalah pokok anggur, kita adalah carang-carang atau ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kata barang siapa artinya siapa saja bisa. Ayo bilang sama-sama, siapa saja bisa. Jadi tidak buat orang tertentu, tapi siapa saja bisa. Dia bisa tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dia. Dan dikatakan hasilnya orang itu berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, pesan inti dari setiap pengajaran Yesus adalah mengenai keintiman untuk tinggal di dalam dia. Tuhan Yesus selalu merindukan agar setiap manusia itu mau terkoneksi dengan dia. Itu kerinduan daripada Tuhan dan kerinduan itu juga ditempatkan di dalam diri kita. Sehingga saya percaya kalau kita punya kerinduan untuk beribadah, mau berdoa, bersepakat dengan Tuhan, itu karena hal yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Dan ayat ini juga jelas memperlihatkan kepada kita, Yesus adalah pokok anggurnya. Kita adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah batang utamanya, akarnya. Kita adalah dahan-dahannya. Kita adalah ranting-rantingnya yang menempel pada dia. Ini memberikan petunjuk bagi setiap kita. Bahwa ranting tidak mungkin atau tidak dapat terpisah dari pokoknya. Dan itu memberikan petunjuk bagi kita. Ranting tidak dapat hidup tanpa menempel pada pokoknya. Berarti ini memberikan gambaran yang tepat bagi Anda dan saya. Bahwa di luar Yesus kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Jujur saja, di luar Yesus kita tidak akan pernah punya jaminan-jaminan keamanan dari segala ancaman. Kita melihat berita hari-hari ini. Negara atau wilayah mana yang berani klaim bahwa tempatnya aman? Enggak ada. Siapapun yang klaim dia aman, tetap tidak aman. Bahkan dia mau berkata bahwa secara finansial dia aman, dia tetap tidak aman. Bahkan dia mau berkata dia punya hubungan yang aman, dia tetap tidak aman. Itu memberi petunjuk bahwa di luar Yesus tidak ada rasa aman dari segala ancaman. Di luar Yesus tidak ada jaminan kesehatan. Terbukti 2 tahun belakangan, 2 tahun terakhir dalam peristiwa pandemi, orang kebingungan apakah mereka tetap sehat. Apakah mereka tetap terjaga dengan tubuh fisik yang baik, dengan metabolisme tubuh yang baik, dengan sistem imunitas yang baik. Apakah mereka tidak akan mengalami kematian dan lain sebagainya, kecemasan. Tidak ada jaminan kesehatan di luar Yesus. Di luar Yesus juga tidak ada ketenangan jiwa. Iya, orang-orang bingung, orang-orang mudah cemas, orang-orang mudah gelisah dengan perubahan-perubahan yang ada, informasi-informasi yang berubah terus menerus. Tidak ada ketenangan di luar Yesus. Di luar Yesus juga tidak ada jaminan, yaitu adanya pemenuhan keperluan yang tercukupi.
Di luar Yesus juga satu lagi kita nggak mungkin punya jaminan ketemu jalan ke rumah Bapa di surga. Firman-Nya berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi nggak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa. Nah sebaliknya di dalam Yesus maka setiap kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kita akan menghasilkan buah dan kita akan menghasilkan buah yang banyak. Kenapa sih berbuah? Kenapa kita ngomongin tentang buah? Tahu nggak saudara bahwa buahlah yang membedakan mana orang Kristen yang sungguh-sungguh, mana orang Kristen yang bertobat benar, mana orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya. Yang tinggal di dalam Yesus, mana orang Kristen yang sekedar beragama Kristen. Sekilas nggak bisa dibedain sih. Sekilas kayaknya sama. Karena sama-sama ada di gereja. Sama-sama handphonenya ada Alkitab. Sama-sama bisa ngomong ayat firman. Sama-sama juga suka share postingan-postingan rohani gitu loh. Dapat postingan, dia share. Ya kan? Terus sama juga kalau kaget darah Yesus gitu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi gak kelihatan beda gitu. Makanya kalau saudara mau lihat bedanya bukan dari aksesoris luar, salibnya kah gitu ya. Atau mungkin dia bawa Alkitab yang gede kah, zaman now sih memang orang gak bawa Alkitab yang kayak gitu lagi ya. Tapi yang membedakannya adalah ini, buah. Buahlah yang membedakan mana orang Kristen yang sesungguhnya. Matius 7 ayat 16 berkata begini, dari buahnya lah, ingat ayat ini berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saya lengkap langsung ayat 20. Ayat 20 juga berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan apa? Mengenal mereka. Saudara mau dikenal oleh orang-orang lain? Saudara mau dikenal sebagai orang yang percaya pada Yesus? So ini dia, hasilkanlah buah. Kalau kita baca saudara Yohanes 15 yang menjadi pembahasan kita ayatnya hari ini. Pasal-pasal selanjutnya dari Yohanes 15, 16, 17 itu merupakan sebenarnya khotbah terakhirnya Yesus. Artinya Yesus sedang mempersiapkan para muridnya karena di pasal 18 Yesusnya ditangkap. Jadi ini seperti khotbah perpisahan. Karena Yesus akan meninggalkan para muridnya, dia sedang mempersiapkan. Sebenarnya resiko tinggi sih Yesus mempercayakan pelayanan yang besar kepada para murid yang sebenarnya masih labil atau enggak stabil. Terbukti pada waktu Yesus ngajakin mereka berdoa di Taman Getsemani, Yesusnya berdoa, merekanya bukan ikut berdoa, malah mereka tidur. Beberapa kali Yesus kembali melihat mereka masih tidur. Terus pada waktu Yesusnya ditangkap, murid-muridnya ngapain? Lari kocar-kacir. Bahkan salah satu murid yang dari sejak awal berkata, 11 orang boleh kabur, saya ini akan menyertai engkau, bahkan saya rela mati bagimu. Orang ini telah dinubuatkan oleh Yesus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Siapa namanya? Petrus. Ini orang berani ngomong, tapi pada kenyataannya dia enggak sesuai dengan apa yang dia katakan. Resiko tinggi sebenarnya Yesus mempercayakan pelayanan kepada murid-murid yang modelnya seperti ini. Nah makanya saudara, ini juga menjadi bagian bahwa Yesus mempercayakan pelayanannya kepada Anda dan saya. Resiko tinggi gak sih? Iya. Resiko tinggi juga mempercayakan pelayanan kepada Anda dan saya. Kenapa? Karena kita masih bisa berubah. Manusia bisa berubah. Makanya selalu firman Tuhan ngingetin bagi setiap kita di dalam kehidupan ini, jangan pernah mengandalkan manusia. Kenapa? Hari ini kamu dipuja, besok kamu bisa dihujat. Itu manusia. Selalu begitu. Hari ini kamu dibilang, sayang, besok kamu bisa dibenci sama dia. Itu manusia. Jadi kita gak bisa berharap apapun sama manusia, kecuali berharap pada Yesus. Nah, Yesus di dalam khotbahnya kepada para muridnya ada 3 hal penting yang menjadi perhatian dia. Yang menjadi perhatian buat setiap kita juga untuk menjadi pembelajaran buat kita. Yang pertama saudara, bahwa ada potensi bahwa murid-murid ini dapat tergoda untuk meninggalkan ajaran Yesus dan kembali kepada ajaran Musa. Ada potensi nggak di dalam perjalanan ini kita bisa berubah dari ajaran Yesus, bergeser, percaya kepada ajaran yang lain? Ya,
Ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak godaan. Zaman now banyak anak-anak muda yang agnostik, yang meninggalkan kepercayaan dari Yesus. Mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka percaya ya ada Tuhan, tapi untuk jadi berhasil kan karena saya. Mereka mulai percaya kepada konsep-konsep yang bukan di luar ajaran Yesus, di luar firman Tuhan. Iya kan? Saya ketemu dengan pasangan suami istri, calon pasangan suami istri bertanya sama saya, Pastor, zaman now ada anak-anak muda yang berprinsip, nikah gak usah punya anak gak apa-apa. Gimana gitu kan? Kalau gak punya anak dari awal udah gak usah punya anak ya kan, lebih enak berdua dan lain sebagainya gitu kan. Saya cuma mau katakan bahwa tidak punya anak kalau memang Tuhan tidak kasih punya anak ya mau bilang apa? Mau bilang apa? Ya kan? Tapi prinsip firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk berpasangan dan untuk berketurunan. Kira-kira masih relevan nggak dengan dunia sekarang? Dengan jumlah penduduk yang 7 miliar, 8 miliar yang terus bertambah. Apakah terus harus ditambahin dunia ini? Kan firman Tuhan itu kan pada zaman dulu sebelum bumi penuh. Zaman now gimana gitu kan. Saya cuma mau katakan bahwa prinsip firman tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang Tuhan firmankan untuk berpasangan, untuk beranak cucu, itu adalah firman Tuhan dan itu tidak terbantahkan. Kita nggak perlu menjadi sebuah prinsip, mengambil prinsip baru yang di luar pada firman Tuhan. Berjalan saja dalam perjalanan waktu. Kita berdoa, kalau memang Tuhan yang berkehendak, ya kan? Kita percaya bahwa kehendak Tuhan terjadi. Bukan berarti kalau engkau tidak mempunyai anak, tidak punya keturunan, berarti ada kutuk terjadi atas hidupmu. Tidak, itu yang keliru. Tapi kita percaya bahwa kita diberkati untuk berketurunan. Selanjutnya, biarlah Tuhan yang punya rencana bagi kehidupan kita. Tapi kadang-kadang memang kedaulatan Tuhan gak bisa kita ukur dengan pikiran kita. Saya seringkali berpikir, ada orang pengen punya anak malah gak punya anak. Ada orang yang hidupnya asal-asalan malah punya anak gitu. Malah anaknya gak diurus lagi, itu kan? Aneh sebenarnya. Kenapa orang yang pengen punya anak malah belum dapat dan lain sebagainya. Kalau saya mau protes, kalau saya mau tanya sama Tuhan, tahu gak jawabannya apa? Itu kedaulatannya Tuhan. Jadi gini saudara, ada porsinya yang diciptakan, ada porsinya yang menciptakan. Jadi kita yang diciptakan gak bisa cari tahu gitu loh, Mas, ngerti gak? Apa yang dia mau, ya itu urusan dia gitu. Kalau dia nggak mau, kalau dia punya kehendak begitu, itu kembali sama dia, itu kedaulatan dia. Kita nggak bisa paksa maunya Tuhan. Gitu. Makanya hal pertama yang dikatakan oleh Yesus adalah ada potensi murid-murid akan tergoda, meninggalkan ajaran Yesus dan kembali ke ajaran Musa. Makanya Yesus mengajarkan, ayo saudara tetaplah tinggal di dalam Yesus. Apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, jangan keluar dengan prinsip-prinsip yang di luar firman. Tetap pegang prinsip Alkitab yang Anda pegang. Yang kedua yang diajarkan penting, yang kedua adalah hubungan kekeluargaan di antara mereka kemungkinan akan renggang. Seringkali ini terjadi, Yesusnya ada, mereka kompak. Begitu Yesusnya nggak ada, seringkali apa? Ribut satu dengan yang lainnya. Seringkali gereja, pendeta satu dengan yang lainnya ribut kan. Ketika tidak menempatkan Yesus di dalam pelayanan mereka, ribut tuh. Satu gereja iri dengan gereja lain, ya kan. Nanti gereja satu bangun di tempat yang itu, yang lain juga bangun juga, saing-saingan begitu saudara. Pendeta yang satu bersaing dengan pendeta yang lain. Ketika tidak menempatkan Yesus di dalam apa yang kita lakukan, tidak adanya Yesus, itu membuat kita kehilangan kasih. Makanya hubungan kekeluargaan ini berbicara mengenai apa? Bahwa Tuhan memberikan perintah, ayo hidup saling mengasihi. Pasal 15, pasal 16, pasal 17, Yesus memberikan perintah, ayo saling mengasihi, ayo saling mengasihi. Dalam rumah tangga juga gitu ya, dalam keluarga, ketika bapak, mama masih hidup, adik kakak kompak. Nanti begitu bapak, mama lepas, selesai, nah udah mulai ribut tuh. Yang diributin apa? Warisan. Ya kan? Biasa begitu. Atau pada waktu anak-anak belum merit gitu ya, masih kompak tuh adik kakak. Begitu merit, udah mulai tuh. Seringkali pasangan gosokin ya kan, ngegosok terus. Akhirnya adik kakak bisa ribut. Nah, untuk mengatasi ini makanya Yesus memberi perintah, ayo hidup saling mengasihi. Yang ketiga, ada potensi bahwa mereka akan mundur dari pelayanan kerasulan mereka. Karena diperhadapkan dengan berbagai kesukaran.
Karena itulah Yesus mempersiapkan mereka untuk menjadi kuat dalam menghadapi rencana jahat. Di dalam dunia ini ada rencana jahat yang berusaha menyerang. Saudara, seringkali kita juga begitu. Waktu jalannya aman-aman, kita kayaknya aman, pelayanan mau dan lain sebagainya. Tapi lihat, ketika pelayanan mulai susah, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, banyak orang kira-kira apa yang terjadi? Mulai mundur. Prinsip ada gula, ada semut ternyata benar ya. Selama ada gulanya, aman tuh semutnya. Tapi begitu gulanya kurang, tuh semut mulai cari tempat yang ada banyak gulanya. Nah, disinilah makanya 3 poin penting ini menjadi pembelajaran penting bagi setiap kita. Bukan hanya buat para rasul, tapi buat setiap orang yang percaya pada Yesus agar kita paham. Godaan, goncangan ini akan terjadi. Itu sebabnya kenapa kita perlu intim dengan Tuhan. Kenapa kita perlu tinggal di dalam Yesus pokok anggur, kita ranting-rantingnya, kita perlu tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ini berbicara mengenai menghasilkan buah. Dan buah-buah roh ini yang seharusnya dihasilkan para murid. Karena kalau akarnya baik, pasti buahnya baik. Kalau pohonnya baik, pasti ranting-rantingnya juga baik. Ini memberi petunjuk buat kita. Kalau kita akarnya, pokoknya Yesus, dan kita ada di dalam Yesus, otomatis apa yang ada pada Yesus itu juga terjadi pada kita. Nangkap sampai di sini? Sederhananya seperti itu. Ketika kita nempel pada Yesus, tinggal di dalam Yesus, karena akarnya Yesus, berarti suplainya dari Yesus, semua yang ada pada Yesus juga terjadi bagi hidup kita. Gambaran inilah yang ditunjukkan bagi orang percaya. Yang pertama yang ditunjukkan adalah Yesus adalah pokok anggur yang benar. Berarti ini berbicara mengenai gambaran kerendahan hati. Berarti setiap orang percaya yang tinggal di dalam Yesus pasti punya kerendahan hati. Dia gak perlu bersaing dengan orang lain. Dia gak terpengaruh dengan hinaan orang. Orang mau hina A, B, C, D, E segala macam. Karena dia harusnya percaya standar hidupnya bukan apa yang orang lain katakan. Standar hidupnya ada di dalam Tuhan. Yesus memberikan contoh ini. Bagaimana dia yaitu sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Dia yang menjadikan langit dan bumi yang dia tinggal di surga. Ya kan? Dia rela mengambil rupa dan dia menyebutkan dirinya sebagai pokok anggur. Itu telah merendahkan dirinya saudara. Menjadi sama dengan manusia pun itu merendahkan dirinya. Gambaran kerendahan hati inilah yang Tuhan mau tunjukkan. Berarti setiap orang yang percaya pada Yesus, setiap orang yang menempel dan tinggal di dalam Yesus, pasti hidupnya dalam kerendahan hati. Ada orang punya prinsip, biar gue miskin yang penting gue sombong, katanya gitu. Bayangin saudara, habis gak ada yang bisa disombongin apalagi ya, udah miskin gue aja katanya gitu. Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, jiwanya pasti tenang. Itu sebabnya kenapa kau perlu rendah hati. Kalau engkau tidak rendah hati, kau akan bersaing terus. Kau gak tenang. Tetangga punya, kau pengen punya. Ya kan? Tetangga ganti mobil, kau pengen ganti mobil. Ya kan? Tetangga nanti beli barang baru, kau pengen beli barang baru. Ganti furniture, kau pengen ganti furniture juga. Nanti lama-lama tetangga ganti pasangan, kamu juga pengen ganti pasangan. Yang kedua saudara, gambaran yang kedua, Yesus adalah pokok anggur yang ditanam. Maksudnya apa? Yesus bukan tumbuhan liar. Dia ditanam oleh Bapa di surga di bumi. Makanya disebutlah firman telah menjadi manusia. Mazmur 80 ayat yang ke-8, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Orang yang ada di dalam Yesus enggak liar. Orang yang nempel sama Yesus enggak liar. Dia akan menjadi orang yang terarah hidupnya. Punya visi yang jelas. Anak-anak Tuhan, kita yang dipanggil Yesus itu enggak asal-asalan. Enggak bergerak serampangan. Enggak bergerak semaunya. Yang penting saya mau dan lain sebagainya. Oh tidak. Orang yang tinggal di dalam Yesus, dia akan menjadi orang yang ditanam. Itu sebabnya kenapa sih saya selalu ngasih tahu, ayo saudara tertanam di dalam sebuah gereja. Saudara tertanam, saudara berakar di situ. Saudara bertumbuh dan menghasilkan buah. Jangan jadi anggota gereja yang gemarnya jalan-jalan. Sekali-sekali boleh gak jajan? Boleh.
Tapi tetap harus ada punya rumah. Saudara nonton di YouTube, ada banyak pengajar rohani di YouTube. Tapi Bapa cuma satu. Saudara mesti punya Bapa yang membapai Anda. Di mana Anda punya masalah, di mana Anda punya pergumulan, Anda cerita sama Bapa Anda. Itu sebabnya kenapa Anda perlu ditanam. Orang yang percaya pada Yesus, yang tinggal di dalam Yesus, dia pasti tertanam. Gak asal-asalan. Dan dia bergerak dengan aturan yang jelas. Yang ketiga gambarannya, pohon anggur tidak memiliki penampilan luar yang indah. Artinya bukan penampilan luar yang menjadi fokus orang percaya. Tapi sistem internal kita. Yesaya 53 ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkan dia. Ini memberikan gambaran. Seringkali orang terfokus kepada penampilan area luar, penampakan luar. Padahal saudara, area luar ini dalam waktu yang berjalan pasti akan mengalami kemerosotan. Tidak masalah saudara merawat diri, good gitu ya. Tapi lebih lagi dari itu adalah apa? Rawatlah sistem internal saudara. Terus kembangkan sistem internal saudara. Karena dalam perjalanan waktu yang luar ini akan merosot. Yang tadinya cantik itu tidak akan cantik lagi. Yang tadinya tampan itu tidak akan tampan lagi. Itu akan mengalami degradasi. Ada orang yang cerita sama saya, bedanya laki-laki sama perempuan. Perempuan itu kalau masih muda itu ibarat mobil BMW seri terbaru. Iya, itu perempuan. Kalau laki-laki itu seperti properti tanah. Apa bedanya? Perempuan kalau masih muda itu seperti mobil BMW, dicari orang. Tapi dalam perjalanan waktu akhirnya mobil BMW itu mengalami penurunan depresiasi harga. Tapi kalau laki-laki itu seperti tanah, harga tanah nggak pernah turun. Makin tambah umur, makin naik harganya gitu saudara. Jadi laki-laki luar biasa ya. Berarti tambah usia, tambah laris dia. Haleluya. Ini gambaran saja, tapi ada orang yang ceritanya seperti itu. Yang saya mau katakan buat saudara bahwa kita nggak boleh fokus pada area luar. Karena area luar ini akan mengalami kemerosotan di dalam perjalanannya. Yang perlu kita fokus kepada internal kita. Yang keempat, gambaran pohon anggur adalah tumbuhan yang merambat. Apa maksudnya? Dikatakan dalam Yesaya 45 ayat yang ke-22, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah jalan dan tidak ada yang lain. Artinya keselamatan yang Yesus bawa itu terus merambat ke ujung-ujung bumi. Keselamatan itu merambat terus sampai ke ujung bumi. Itu yang dikerjakan. Makanya saudara percayalah, janji Tuhan keselamatan satu orang bertobat, itu akan merambat ke semua orang yang ada di rumah itu. Gitu loh. Kita gak perlu menjadi orang yang terburu-buru. Saya percaya ketika perubahan terjadi atas hidup kita, maka itu akan merambat orang-orang yang di sekitar kita. Makanya Tuhan tidak tertarik merubah orang lain. Tuhan yang tertarik merubah diri kita. Dengan perubahan yang ada pada kita, itu akan merambati orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Itu gambarannya. Makanya pohon anggur adalah tumbuhan yang merambat. Gambaran demikian. Lalu gambaran selanjutnya adalah pohon anggur itu memuliakan Allah dan menyukakan manusia. Nah, ketika saudara berbuah, ternyata buah yang Anda hasilkan itu menyukakan Tuhan. Dan menyukakan hati manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 13 dikatakan, tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan menyukakan hati manusia dan melayang-layang di atas pohon-pohon. Nah ini dia. Ayat ini sering sekali saya bawa ini. Bahwa anggur itu berbicara tentang menyukakan, buah anggur menyukakan Tuhan. Saudara, kalau Anda berbuah, Anda akan menyukakan Tuhan. Kalau Anda telah menyukakan Tuhan, percayalah, kalau Tuhan sudah suka, apa sih yang gak Tuhan kasih? Saudara tahu gak orang yang disukai sama Tuhan? Orang yang berkenan di hati Tuhan itu siapa? Daud. Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Bukan karena dia bisa melakukan A, B, C, D segala macam. Tetapi hatinya selalu terpaut kepada Tuhan. Dia melakukan kehidupannya terus di dalam Tuhan. Dan Alkitab menuliskan orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang dipelihara Tuhan, yang dijaminkan kehidupannya. Daud tidak bergerak menurut maunya dia. Tapi Daud bergerak menurut maunya Tuhan.
Nah saya percaya bahwa ketika hidupmu menghasilkan buah, engkau akan menyukakan Tuhan dan Tuhan akan melimpahi perjalananmu dengan berkat. Dan orang-orang yang bersama dengan Anda terberkati. Artinya apa? Engkau menjadi dampak bagi mereka yang bersama-sama dengan engkau. Kehidupan anak-anak Tuhan akan membawa dampak buat orang-orang sekitar dia. Ini gambarannya ketika berbicara mengenai pokok anggur, bicara mengenai buah anggur. Lantas pertanyaannya, bagaimana caranya agar setiap orang percaya dapat menghasilkan buah? Bagaimana caranya agar kita bisa berbuah lebat? Yang pertama adalah jadikan dulu Yesus sebagai pengelola kebun anggur. Pengelolanya harus Yesus. Seringkali kita berusaha mengelola diri kita, tampak benar di hadapan Tuhan. Berusaha dengan jam doa kita agar kita kelihatan diberkati. Berusaha dengan banyaknya jam-jam ibadah kita sehingga kita akan percaya bahwa saya akan diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Padahal saya mau katakan sama saudara bahwa yang membuat kita layak di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan kita tetapi karena apa yang Yesus telah lakukan. Makanya poin yang pertama adalah jadikan Yesus dulu sebagai pengelolanya dari kebun anggur ini. Yohanes 15 pada ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kata Bapa adalah pengusahanya dalam bahasa Yunani itu disebut dengan georgos, pengelola tanah. Jadi tanaman yang ditanam itu dikelola, dipelihara, dirawat, dijagain, dipupuk, terus dilihat perkembangannya. Kalau ada yang kurang diberesin. Jadi pohon itu tidak bekerja sendiri, tapi ada yang merawat, ada yang menjagai. Itu artian daripada georgos. Makanya Yesaya 27 pada ayat yang kedua berkata, pada waktu itu akan dikatakan bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya. Supaya jangan orang mengganggunya. Bahkan siang malam aku menjaganya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan memelihara. Analoginya bumi ini memang diciptakan Tuhan. Tapi bumi ini tidak berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang terus bekerja. Ada tangan Tuhan terus yang bisa mengolah dunia ini. Terus tangan Tuhan bekerja. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menanam, Tuhan yang menyiram, dan Tuhanlah yang melipat gandakan. Tuhanlah yang mengerjakan segala hal baik di dalam diri kita. Kita seringkali error, saudara. Udah dikasih tahu yang baik, kita seringkali error. Tetapi Tuhan selalu memulihkan dan Tuhan selalu mengerjakan kebaikan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita adalah ladangnya Tuhan. Coba lihat di dalam 1 Korintus 3 pada ayat yang ke-9. Di sana dikatakan dengan jelas bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Kami kawan sekerja Allah. Kamu, saya dan saudara. Dia katakan bahwa adalah ladang Allah, bangunan Allah. Berarti Tuhanlah yang mengolahnya di dalam kehidupan kita. Jadi artinya saudara, buah yang kita hasilkan itu hanyalah karena kasih karunia Allah. Yang bekerja di dalam kita. Sehingga kita tidak dapat mengatakan bahwa ini karena kekuatan manusia. So kalau saudara pernah gagal, jangan pernah putus asa. Kalau engkau pernah error, jangan jadi gelisah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lelah untuk mengelola kehidupan kita. Supaya kita dapat menghasilkan perubahan-perubahan kehidupan yang semakin lebih baik lagi. Amin. Tuhan tidak pernah putus asa atas hidup Anda. Jadi artinya untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita, izinkan Dia yang mengelolanya. Biarkan Tuhan. Percayalah hidupmu karena kebaikan Tuhan. Taruh itu di dalam dirimu. Semua keberhasilan yang kau lakukan, kau harus berkata, ini karena kebaikan, ini karena pertolongan Tuhan. Langkah yang kedua, izinkan Yesus membawa kita masuk dalam proses. Memang kalau bicara proses tidak gampang. Bicara proses tidak mudah. Tapi ketika kita mau menjalani proses, bekerja sama dengan proses, maka proses itu tidak pernah membohongi hasilnya. Yohanes 15 pada ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ada dua hal di sini, ranting yang gak berbuah dipotong, ranting yang berbuah dibersihkan. Dari teks ayat ini kita berpikir, berarti kalau ada orang Kristen yang tidak berbuah, akan apa? Dibuang, akan dipotong. Tapi kata dipotong dalam bahasa Yunani, itu disebut dengan airo. Airo itu artinya to take up, to raise.
Jadi cara nanam anggur itu saudara bukannya ditanam terus dia naik ke atas gitu. Bukan, dia merambat. Makanya diperlukan seperti kayu, dibuat kayu banyak gitu. Nanti tanaman itu merambat di kayu tersebut. Nah, anggur yang nempel di tanah itu tidak bisa menghasilkan buah. Maka para pengelola kebun anggur mereka akan angkat, to take up, to raise. Mereka angkat itu agar anggur tersebut bisa menghasilkan buah, dia harus diangkat. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita nggak menghasilkan buah, kalau kita nggak berhasil dalam hidup ini, maka jangan putus asa. Kenapa? Tuhan tidak pernah buang Anda hanya karena salah. Tuhan tidak pernah buang Anda hanya karena Anda error. Tuhan akan angkat Anda dan Tuhan akan pulihkan Anda agar saudara bisa jadi ciptaan yang menghasilkan buah. Tuhan sayang Anda. Tuhan cinta Anda. Gak mungkin Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan juga yang membuang umatnya. Roma 11 ayat yang pertama berkata, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin menolak umatnya, kata Paulus. Dan Paulus berkata sekali-kali tidak. Kenapa? Karena aku sendiri pun orang Israel. Memang orang Israel menolak Yesus, betul. Tapi cuma sementara waktu saja, dalam artian untuk sementara waktu saja mereka sepertinya seolah-olah ditolak oleh Tuhan. Karena dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin, dan artinya Anda dan saya, kita yang percaya pada Yesus, hanya karena kita berbuat salah, masa sih Tuhan buang kita? Makanya saudara harus pahami, kita anak-anak Tuhan gak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan akan selalu mengasihi, Tuhan selalu mencintai setiap kita. Lalu teks selanjutnya bagi yang berbuah. Bagi yang berbuah, dia akan dibersihkan. Apa maksudnya? Tuhan akan memangkas. Apa yang Tuhan pangkas? Hal-hal berlebihan. Mungkin hal-hal yang terlalu mewah. Yang membuat kita kesulitan untuk mengalami perkembangan. Kita mungkin terlalu santai dengan teman-teman mewah kita. Kita mungkin terlalu santai dengan barang-barang mewah kita. Kita mungkin terlalu santai dengan lokasi-lokasi mewah kita. Karena itu menghalangi pertumbuhan kita. Dan menghalangi kemampuan untuk menghasilkan buah. Makanya seringkali ada pemikiran, ada keinginan atau kecenderungan-kecenderungan yang tidak tepat. Itu yang seringkali dibersihkan oleh Tuhan. Tujuannya agar apa? Agar saudara menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Tuhan tidak marah sama saudara, Tuhan sayang sama saudara. Yang ketiga, yang Tuhan lakukan buat kita. Tuhan berketetapan untuk ambil waktu untuk berketetapan tinggal di dalam Tuhan. Langkah yang ketiga ini penting. Ambil poinnya. Ayo tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya saudara, kita sedang mempertahankan. Kita sedang mempertahankan ketergantungan hidup kita hanya kepada Yesus. Bukan kepada apapun yang di luar Yesus. Ketika pada saat persoalan terjadi, seringkali pikiran kita itu menjadi liar. Kita bergerak saja. Oke. Cek, oke. Kita tolak roh kematian, saudara. Ya. Kematian apa nih suara error gitu. Haleluya. Saya ulangi lagi. Bahwa sesungguhnya ini berarti ini berbicara mengenai ketergantungan hidup kita hanya kepada Yesus. Bukan kepada segala sesuatu di luar Yesus. Pada waktu saya menghadapi masalah, pada waktu saudara menghadapi masalah, kita cenderungnya adalah apa? Pikiran kita jadi liar. Kita mulai berpikir, siapa yang bisa tolong saya ya? Oh mungkin si Anu, oh mungkin si itu, oh mungkin si itu. Seolah-olah saudara, pertolongan ada di luar Yesus begitu lebih besar. Seolah-olah Yesus tidak bisa tolong kita, jadi kita cari pertolongan yang lain. Perhatikan baik, iblis akan selalu mengadakan serangan atas pikiran kita. Agar apa? Agar fokus kita bergeser dari Yesus, seolah-olah ada yang lain yang bisa menjadi keselamatan kita. Catat dan garis bawahi, sumber keselamatan di tengah keadaan yang tidak aman justru hanya ada di dalam Yesus. Amin.
Sebab Alkitab berkata mata Tuhan itu tertuju kepada umatnya yang bergantung kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan. Makanya Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi siapapun setiap kita yang hadir hari ini, siapapun setiap kita yang hari ini punya masalah, yang punya tantangan, yang punya pergumulan, yang punya beban berat apapun, ketika matamu, ketika pikiranmu, ketika hatimu tertuju kepada Yesus, garis bawahi, catat baik, Tuhan pasti tolong Anda. Orang itu pasti diberkati Tuhan. Ada pertanyaan besar, Pastor, ketika melayani Tuhan, ketika percaya pada Tuhan, seringkali masalahnya tambah banyak, seringkali masalahnya tambah berat, tambah runyam. Betul, ikut Tuhan bukan berarti hidupmu tanpa masalah. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti hidupmu tanpa persoalan. Tapi saya beri tulisan ini sebuah saudara bahwa memang kita akan selalu berhadapan dengan persoalan. Tetapi catat baik, kita punya Tuhan yang sanggup memecahkan persoalan. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Itu sebabnya jangan gentar dengan masalah. Jangan gentar dengan persoalan. Karena Tuhan Anda dan saya ada Tuhan yang bisa memecahkan masalah apapun di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita telah bergantung kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Mungkin kita telah menjauh daripada Tuhan. Oke. Dan itu menimbulkan berbagai persoalan. Nah, melalui situasi sulit, melalui situasi yang tidak mudah yang kita hadapi saat ini, itu sedang merubah pandangan kita, itu sedang merubah keyakinan kita untuk kembali terarah hanya kepada Yesus. So hari ini saya mau arahkan buat saudara, ambillah waktu, ambillah waktu, ambillah waktu. Mari saudara datang pada Tuhan. Biarlah Anda bertekun di dalam Tuhan. Biarlah Anda mau dekat dengan Tuhan. Biarlah Anda melekat dengan Tuhan. Biarlah Anda benar-benar cari Tuhan. Ambil waktu-waktumu saudara tiap hari. Contohlah Yesus dalam Markus 1 pada ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Artinya Yesus memberikan waktu, meluangkan waktu untuk dia berdoa. Ambil waktu saudara dalam hidupmu. Izinkan engkau dibawa masuk oleh Tuhan di dalam waktu-waktu yang intim bersama dengan dia. So, menghasilkan buah adalah kehendak Tuhan untuk terjadi bagi setiap orang percaya. Kuncinya adalah apa? Ayo melekat. Ayo menjadi intim dengan Tuhan. Dengan jalan apa? Menjadikan Yesus sebagai pengelola kebun anggurnya. Mengizinkan Yesus membawa kita masuk dalam proses. Dan berketetapan. Saya tidak mau tinggal di yang lain. Saya mau tinggal di dalam Yesus saja. Ketika ranting menghasilkan buah, harus diingat, bukan ranting itu yang harus dimegahkan. Kita berpikir ketika kita berhasil, ketika kita sukses, wah saya luar biasa, betul kamu luar biasa. Tapi bukan rantingnya yang harus dimegahkan, bukan kitanya. Tapi apa? Akar yang menopang. Jadi hari ini saya mau katakan sama saudara, kalau akarnya benar dan kita menempel pada akar yang benar, apapun susahnya usahamu, apapun susahnya pekerjaanmu, apapun situasi yang sulit sedang engkau hadapi, engkau pasti akan menghasilkan yang besar. Saya nubuatkan buat saudara, apapun kesusahanmu, apapun situasi beratmu, apapun tantanganmu, engkau akan menghasilkan hal yang besar pada saat engkau menempel kepada Yesus. Makanya saudara, ketika kita berjalan, kita mungkin sulit dengan tantangan yang kita hadapi. Tapi ini saya berikan buat saudara tulisan ini. Bahwa dibutuhkan kepercayaan lebih daripada pemahaman. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan. Sebab Tuhan akan membawa kita ke jalan yang awalnya mungkin kita tidak memahaminya. Gak apa-apa. Awalnya kita gak paham. Gak apa-apa. Awalnya kita sulit mengerti. Tetap percaya. Amin. Tetap percaya. Kepercayaannya apa? Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Tetap percaya bahwa kita kenal Tuhan kita dan Dia pasti bawa kita sampai tujuan. Kalau saudara naik pesawat terbang, saudara naik kapal laut, kalau saudara naik kendaraan umum atau taksi online, Anda gak kenal dengan drivernya, Anda gak kenal dengan pilotnya, Anda gak kenal dengan nahkoda kapal tersebut. Tapi Anda percaya bahwa Dia bisa bawa Anda sampai ke tempat tujuan.
Sekarang Anda berjalan bersama siapa? Anda kenal Yesus. Yesus Tuhanmu, Tuhan yang hidup. Engkau kenal dia. Masa sih kamu gak percaya bahwa dia mampu, bahwa dia sanggup bawa engkau sampai ke tempat tujuan. Amin. Mulai hari ini percaya, Yesus bisa bawa Anda sampai ke tempat tujuan. Dia tidak akan membuat Anda patah di tengah jalan. Dia akan membuat Anda sampai ke tempat tujuan. Dan saudara akan menjadi orang yang hebat di dalam kemuliaannya Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya saya baca satu ayat ini dan saya sangat-sangat diberkati. Bahwa Tuhan itu gak bisa terukur dengan otak kita. Kita mau ngerti Tuhan gak nyampe. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Yuk percayalah. Jalannya, percaya janjinya. Dikatakan Roma 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Sehingga ia harus menggantikannya. Ayat 36 berkata apa? Sebab segala sesuatu. Bilang sama-sama segala sesuatu. Coba pikir segala sesuatu itu apa? Bisnismu? Apa lagi? Pekerjaanmu? Apa lagi? Proyekmu? Apa lagi? Kesehatanmu? Apa lagi? Keturunanmu? Keluargamu? Sebutkan segala sesuatunya. Alkitab bilang, sebab segala sesuatu datangnya dari siapa? Cuma dari Yesus. Terus dikerjakan lagi segala sesuatu itu oleh siapa? Oleh dia lagi. Dan segala sesuatu itu akan kembali lagi kepada siapa? Jadi apa yang mesti kita stres? Jadi apa yang mesti kita takutin? Begitu saya baca ayat ini, saya cuma bilang, Lord thank you. Kami hanya berserah pada Tuhan. Apapun rencana Tuhan, apapun kehendak Tuhan, biarlah terjadi sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Bagi nama Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita hampiri Tuhan. Lord Jesus, terima kasih buat firman Tuhan ini. Terima kasih buat apa yang kami terima saat ini. Terkadang situasi membuat kami cemas. Terkadang situasi membuat kami lengah. Tapi hari ini kami diingatkan untuk kami memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin agar kami menghasilkan buah. Ikut Tuhan bukan menjadi orang yang rata-rata. Tapi ikut Tuhan menjadi orang-orang yang berkelimpahan. Menjadi orang-orang yang berkelipatan. Menjadi orang-orang yang dipakai dengan keajaiban. Aku berdoa setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Semua dijumpai, semua sadar. Semua bisa melihat karya-karya besar Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah pada saat hari ini, setiap anak-anak Tuhan terbuka hati pikiran jiwa mereka dan menyadari bahwa kami dipanggil untuk tinggal di dalam Kristus dan menghasilkan buah yang lebat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan rotinya terlebih dahulu. Saya percaya setiap firman Tuhan yang disediakan buat kita, itu menjadi kekuatan yang luar biasa, menjadi jaminan yang indah buat setiap kita. Mari katakan dan angkat roti ini di atas kepala. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala penyakit, menang atas segala virus, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Oleh korban tubuh Kristus, kami disediakan umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala. Dengan iman sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Disediakan oleh Tuhan rumah di bumi seperti rumah di surga. Kuasa Tuhan bekerja. Di tangan kami ada berkat.
Di mulut kami ada kuasa. Apa yang kami doa, apa yang kami serukan, Tuhan genapi, pasti berhasil. Saudara jangan minum dulu. Anda mau minta apa di hadapan Tuhan di bulan Oktober ini? Saudara mau berseru apa? Anda mau minta apa? Katakan di hadapan Tuhan. Dan beriman pasti berhasil. Mari sekali lagi sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengajar. Sakramen tubuh darah Yesus, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel, terima roti mana. 40 tahun di padang gurun tidak pernah kelaparan, tinggal makan tidur. Kami bersama keluarga, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Makan tidur diberkati. Kami percaya yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Di tangan kami ada minyak. Tuhan yang mengajarkan, murid-murid diperintahkan mengusir setan-setan, mendoakan orang sakit, menyembuhkan mereka yang terikat. Maka hari ini juga kami percaya Tuhan yang memberi perintah untuk terus dilakukan sampai akhir zaman. Maka aku mengangkat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa mendatangkan mujizat. Maka silakan pasukan malaikat jagai kami, pagari kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Kita boleh teteskan atas kepala. Maka setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Siapapun yang bawa pulang minyak ini, mujizat kuasa Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Maka terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu. Maka berkati seluruh anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka dibuat Tuhan Yesus selalu berhasil. Target mereka di bulan Oktober ini pasti tercapai. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan anak-anak Tuhan pasti dicukupkan. Pekerjaan mereka diangkat naik jadi kepala bukan ekor, naik posisi, naik jabatan. Maka Tuhan berkat, Tuhan senantiasa ada bersama dengan orang-orang yang bergantung pada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa tubuh mereka sehat, menang atas segala virus, berkuasa atas kualitas udara dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami berdoa juga buat pemerintahan Indonesia dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote. Tuhan yang bekerja atas Indonesia. Kami doa, kami tolak segala bentuk teror, segala bentuk teroris di Indonesia kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia aman, Indonesia terjaga dengan baik. Maka toleransi artinya saling mengasihi, saling mengampuni, antar kepercayaan, antar yaitu golongan. Tuhan yang memberkati Indonesia dalam kemurahan Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan korban syukur, tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka korbankan, apa yang mereka berikan diganti Tuhan lipat kali ganda. Orang yang menabur di ladang Tuhan tidak pernah kekurangan. Orang yang menabur di ladang Tuhan malahan dilimpahkan berkat kelimpahan. Maka aku berdoa karena kata firman, orang yang dipercaya banyak juga akan dipakai Tuhan lebih besar lagi. Maka aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan mereka, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya kami bawa pulang berkat. Dan ketika kami jumpa dengan keluarga kami di rumah, berkat yang kami terima juga jadi bagi orang-orang yang ada di rumah kami. Maka kekasih Kristus percayalah janji Tuhan, berkat Tuhan. Sebelum kami menerima berkat, kami melepaskan kata-kata iman untuk berkat bagi keluarga kami, bagi hidup kami. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin. Terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai nanti Tuhan Yesus menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan. God bless you.